Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Septian, mahasiswa Fisika 2019, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di video ini saya akan insyaallah berusaha menjelaskan materi mekanika lanjut di semester 4 ini dari awal sampai akhir. Dimana untuk materi mekanika lanjut ini ada beberapa bab. Bagian yang pertama itu tentang koordinat umum, kemudian di mekanika di koordinat umum itu ada gaya umum dan sebagainya, kemudian ada persamaan Lagrange, kemudian pembahasan soal mengenai pengaplikasian dari koordinat umum sampai dengan persamaan Lagrange, kemudian ada prinsip variasi persamaan Lagrange, masuk ke persamaan Hamilton setelah itu, dan ada juga kurung Poisson gitu ya yang terakhir seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke penjelasan materinya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi yang pertama, sebagaimana disebutkan di awal tadi, bahwasannya materi yang pertama ini tentang koordinat umum dan perubahannya. Nah, sebelum masuk ke materinya, tentu pemahaman akan koordinat ini penting, karena kedepannya akan terus dipakai seperti itu. Nah, kita beri pemahaman secara simpel saja ya. Koordinat itu merupakan sebagai penunjuk posisi suatu objek. Seperti misalnya kalau kita nanya suatu bangunan ya, ke orang gitu, misalnya Pak ataupun Bu, si tanya gedung ini di mana ya, misalnya gitu. Nah, pasti kan dijawabnya itu, oh ada misalnya tinggal lurus aja 100 meter ke depan, nanti ada belok kanan, jalan 50 meter belok kiri, nah itu udah sampai. Nah, jadi sama halnya seperti itu, koordinat itu sendiri juga menunjukkan posisi suatu objek gitu ya, secara pasti lah, seperti itu. Nah, dimana untuk menunjukkan koordinat itu sendiri ada 3 jenis ya di sini. Nah, yang pertama itu adalah koordinat kartesian, dimana koordinat kartesian ini memiliki 3 buah variabel, yaitu variabel x, y, dan juga z. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah diberi gambaran juga, berbunyi juga catatan ya. Nah, misalkan untuk posisi bendanya itu ataupun objeknya itu di sini. Nah, ini maka untuk menunjukkan di mana koordinat objek ini, kita tinggal meninjau dari 3 buah variabel yang ada. Nah, ini ditinjau dari ataupun terhadap variabel x ya, x. Di sini dituliskan sebagai vektor, yaitu yang pertama itopi ya. Dan untuk angka 2, 3, dan 5 ini
misal saja seperti itu. Kemudian akan tadi yang horizontal ya, searah dengan sumbu X. Kemudian untuk yang vertikal ini searah dengan sumbu Y, ditinjau dan dituliskan dengan geotopi. Kemudian yang ditinjau ke arah sumbu Z, ini variabel Z. Setelah di posisinya seperti ini ya, maka diketahui untuk posisinya itu dinyatakan dalam K topi itu sama dengan variabel Z pada koordinat kartesian. Jadi koordinat kartesian ini memiliki 3 variabel ya intinya, yaitu variabel X, Y, dan Z. Seperti itu. Kemudian untuk koordinat yang kedua yaitu koordinat polar atau koordinat silinder, di mana koordinat ini memiliki 3 buah variabel juga, yaitu variabel R ataupun jari-jari, kemudian variabel theta, ini sudut, dan juga variabel Z. Nah, ini kita tuliskan ataupun buat di 2 dimensi. Nah, jika kita buat di sini, ini sumbu Y seperti itu, dan ini sumbu X. Untuk R atau jari-jari ini yang mentang gitu ya, dari titik pusat massa objek ke titik 0 koordinat gitu. Karena pada dasarnya sebuah benda itu pada prinsipnya titik massa benda itu yang jadi koordinat utama gitu. Jadi ketika misalnya ada sebuah kotak, bola, ataupun apapun itu objeknya dari titik A misalnya begitu, kemudian berpindah ke titik A aksen misalnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk sebagai patokannya itu diukur dari titik B. Nah, jarak dari B ke A itu diukur dari masing-masing pusat massa benda A yang berubah ke posisi A aksen, seperti itu. Misalnya saja dari titik ini, kemudian ada titik baru lagi di sini. Nah, itu yang berpindah ataupun diukurnya itu tetap dari pusat massa, seperti itu. Kembali ke koordinat polar atau silinder ini, di mana jika dinyatakan dalam X atau ya kita ingin mencari nilai terhadap X itu sama dengan R, jari-jari ini, kosinus dengan mendapatkan sudut yang dibentuk antara R dan juga X. Begitupun dengan Y, di sini bisa dilihat dia sama dengan R sin X. Sin theta. Maaf. Karena Z-nya itu sama dengan Z, seperti itu. Nah, kemudian ini yang dijelaskan terlebih dahulu dari bagian yang sebelah kiri ya. Nah, yang ketiga itu adalah
koordinat bola ya. Ini memiliki 3 buah variabel juga, yaitu variabel R ataupun jari-jari, theta yaitu sudut, dan juga Q. Nah, dari masing-masing koordinat ini, apabila ataupun bentuk persamaannya begitu ya, dengan koordinat umum. Nah, koordinat umum ini yang utamanya itu dinyatakan dalam bentuk Q gitu ya. Jadi hanya satu variabel, yaitu Q. Nah, misal pada koordinat kartesian yang di atas tadi, nah yang ini ya. Nah, ini kan memiliki 3 buah variabel ya, yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini untuk dalam bentuk koordinat umumnya, variabel X tadi diibaratkan sebagai Q1. Kemudian untuk variabel Y dinyatakan sebagai Q2, dan juga variabel Z itu dinyatakan sebagai Q3. Jadi untuk penulisan pada koordinat umumnya itu hanya menggunakan Q. Namun untuk Y-nya itu kan ini kan ada 3 variabel ya. Jadi di sini ada Q1, Q2, dan Q3. Ini sampai Qn gitu. Seberapa banyak jumlah partikel gitu. Nah, kemudian jika kita tinjaunya dengan koordinat kartesian tadi, ini kan satu buah objek ya. Satu buah objek itu memiliki 3 variabel, X, Y, dan Z, dan yang artinya pada koordinat umum itu Q1, 2, dan 3. Itu sama dengan satu buah objek. Nah, ketika memiliki 2 buah objek, maka tentu nanti objek kedua pun sama gitu ya, akan memiliki variabel X, Y, dan Z. Namun dengan keterangan X2, Y2, dan Z2 gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk variabel yang sebelah sini ini objek 1 gitu ya, yang dinyatakan sebagai Q1, 2, dan 3, dan ini untuk variabel objek yang kedua, X2, Y2, dan Z2. Dan dalam bentuk koordinat umumnya itu dinyatakan dalam, ini untuk objek pertama ya, karena ada 6 berarti ya, di sini ada 6 buah variabel, 6 buah koordinat gitu ya. Maka di sini ditulis Q 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Jadi ditulis berapa banyak jumlah koordinat yang ada gitu, titik koordinat yang ada. Ini dinyatakan misal ini kan sebagai 2 buah objek. Nah, dari pernyataan tersebut kemudian ada untuk mengetahui gitu ya jumlah partikel atau dan jumlah koordinat umum. Nah, ini di sini ada n, ini untuk menyatakan jumlah koordinat umum. Yang ini berarti 1 sampai 6 tadi. Dan yang n besar ini jumlah partikel. Nah, seandainya ini kita misalkan saja
ketika ada 3 buah partikel di sini, maaf, ini untuk rumus karena satu buah koordinat itu memiliki 3 buah satu buah partikel itu memiliki 3 buah koordinat ya. Maka di sini untuk mengetahui jumlah koordinatnya itu 3 kali jumlah partikel begitu. Karena satu partikel tadi memiliki 3 buah koordinat. Nah, ini untuk misalnya di sini ada satu buah partikel yang atas tadi ya. Jadi 3 gitu. Nah, seandainya ada 3 partikel ataupun 3 objek lah dalam sudut yang ini, misalnya ABC, 3 kali jumlah partikel 3 kali 3 yaitu sama dengan 9. Berarti untuk koordinat umumnya akan ada 9 partikel, 9 koordinat maksud saya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk kasus objek yang berpindah gitu. Ini sudah ada misalnya dari titik A, yaitu koordinat A, ke koordinat B. Nah, maka sebagaimana pada sebagaimana kita ketahui bahwa perpindahan ataupun di sini kita artikan sebagai perubahan posisi ya, dari A ke B itu sebagai delta itu, maka di sini kita tuliskan posisi ataupun variabel X ini sebagai do X begitu. Kemudian untuk variabel Y-nya pun sama dengan do Y. Begitupun dengan variabel Z-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika ada 2 buah variabel, misalkan ini di posisi kedua ya. Berarti di sini posisi kedua itu X1 gitu. Nyatakan pada koordinat umumnya itu X1 gitu. Nah, ketika dalam koordinat umumnya Q1, maka di sini pun Q1. Nah, itu untuk perubahan koordinat umumnya. Nah, ketika Q1, Q2, Q3 kemudian berubah ya, jadi Q1, Q2 dan Q3. Nah, di sini karena untuk satu variabel ya, misalnya di sini ada X gitu kan, objek 1 gitu. Ini kan memiliki 3 buah koordinat ya. 1, 2, dan 3, begitu dengan Y dan juga Z. Nah, kemudian kita diferensialkan misal untuk perubahan pada koordinat yang searah dengan sebuah X itu sebagai pun benda X do X per do Q1 Nah, di sini ini delta Q1 ya. Kemudian yang variabel yang keduanya itu do X, karena ini
Q1 ya, penopik yang pertama, do Q2 delta Q2 gitu, untuk perubahannya. Kemudian do X do Q3 kali delta Q3. Nah, ini sesuai dengan standar deviasi ya, yang sebelumnya dipelajari pada praktikum fisika dasar. Kemudian ada variabel tambahan yaitu I dan K, dimana untuk I itu sendiri merupakan indeks koordinat kartesian, kemudian K itu sebagai indeks koordinat umum. Nah, untuk kasus dimana jika jumlah partikelnya itu lebih dari satu ya, dua atau lebih. Nah, di sini delta xi berarti indeks koordinat kartesian yang tadi sama dengan sigma k-nya itu mulai daripada 1 sampai dengan n. Do x1 do k delta kx gitu ya. Nah, kemudian untuk delta y1 untuk y1 sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai dengan n, do y1 per do k kali delta k, begitupun dengan yang z. Nah, selanjutnya seandainya gitu ya, ini untuk kasus ketika jumlah partikelnya itu banyak, dalam artian di sini misalkan ada 6 buah partikel, dan untuk mengetahui jumlah koordinat umumnya itu yang tadi 3 kali n berarti 3 kali jumlah partikel yaitu 6, berarti ada 18. Jadi untuk penulisannya di sini X1, X2 dan seterusnya sampai dengan 6, begitu dengan Y dan juga Z sampai dengan 6. Sementara di koordinat umumnya itu ditulis dari Q1 sampai Q18. Nah, untuk mengetahui jika terjadi perubahan posisi gitu ya, di sini misalnya delta X1 gitu. Jadi partikel yang pertama gitu, K-nya itu dari 1 gitu ya, sigma K1 sampai n-nya itu berapa nih? 16 tadi, dengan kali do X1 do K kali delta K. Nah, maka di sini menjadi do X1 do Q1 delta K plus do X1 do Q2 delta Q2 dan seterusnya sampai dengan 16 begitu. Nah, ini juga berlaku untuk perubahan yang terjadi pada variabel Y dan juga Z. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang gaya umum. Nah, sekarang masuk ke tentang gaya umum. Tentunya gaya umum ini hubungannya dengan hukum Newton ya. Jadi untuk gaya umum ini didefinisikan sebagai
massa dikali percepatan gitu. Nah, kemudian karena percepatan ini berhubungan ataupun turunan daripada kecepatan, maka bisa ditulis karena kecepatan itu adalah v, maka di sini menjadi m dv per dt. Karena bila diturunkan itu akan menjadi a. Nah, kemudian karena kecepatan ini merupakan turunan daripada jarak bagi waktu, maka di sini bisa ditulis sebagai massa dikali dx per dt itu sama dengan v, sama dengan kecepatan gitu ya, v per t dibagi turunan terhadap waktu. Artinya di sini bisa dituliskan pada koordinat kartesian sebagai diferensial 2 kali terhadap jarak ataupun x, dan diferensial 2 kali terhadap waktu, seperti itu. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Ini untuk gaya umum pada koordinat kartesian. Nah, kemudian bagaimana untuk menuliskan gaya umum di koordinat umum? Nah, jadi untuk menyatakan gaya gitu ya, gaya umum pada koordinat kartesian, yang pertama di sini koordinat umum untuk selanjutnya, yang pertama kita tentu memahami bahwa koordinat suatu objek itu dinyatakan ini dalam R ya. Ini R vektor ya. Jadi R vektor ataupun posisi objek itu adalah fungsi daripada X, Y, dan Z. Ini pada koordinat kartesian. Jika kita tuliskan dalam koordinat umum, maka variabel X, Y, Z ini akan berubah sebagaimana tadi menjadi bentuk Q1, Q2, dan Q3. Namun ini sampai N, ini jika partikelnya itu lebih daripada 1. Jadi di sini bisa X, setelah Z itu bisa X1, Y1, Z1, kemudian X2, dan seterusnya sampai N gitu ya. Nah, di sini pun di koordinat umum ditulis sampai Qn. Nah, kemudian jika terjadi perubahan pada objek tersebut, di sini kita dinyatakan sebagai delta R vektor ya di sini untuk objeknya, maka ditulis do R per do Q1, yang ini berarti partikel ataupun koordinat yang pertama dengan perubahan koordinat yang pertama, yaitu delta Q1 plus do R per do Q2 dan delta Q2 dikali delta Q2 plus do R per do Q3 delta Q3. Nah, ini dituliskan apabila hanya ada satu buah partikel gitu ya. Karena ini Q1, Q2, dan Q3, yaitu X, Y, dan Z. Jika lebih daripada satu partikel ataupun ada X1, X2, X3, dan seterusnya, maka di sini pun tambah sampai dengan Qn tadi. Nah, karena
ini bentuknya kan penjumlahan ya. Ini penjumlahan daripada Q1, Q2 dan Q3 sampai Qn gitu. Maka di sini bisa didefinisikan lagi dalam bentuk sigmanya, yaitu delta R gitu ya, sama dengan sigma K-nya itu dari 1 ya, yang ini dari 1, Q1 kan, K itu kan kita sebelumnya sudah dijelaskan sebagai indeks koordinat umum ya. Jadi dari mulai 1 sampai dengan N. N ini tergantung dari banyaknya partikel gitu ya. Sehingga nanti koordinat di Qn-nya itu sampai sama dengan jumlah yang telah dicari dari 3 kali N tadi. Kemudian di sini do dikali do RI gitu ya. Ini indeks koordinat kartesian tadi ya. Ada berapa jumlah I-nya gitu. Kemudian do kika. Do kika ini dari koordinat umumnya. Kemudian delta kika karena ini sama ya, 2 2 3 3 sampai dengan dari gaya umum ini sebelum dinyatakan gaya umum pada koordinat umum itu kita masuk ke usaha. Gimana usaha itu kan didefinisikan sebagai F kali S ya, gaya dikali perubahan. Nah, dimana untuk perubahan itu sendiri ini kan vektor ya, perubahan, maka S itu sendiri perubahan jarak ya, jarak itu S tadi sama dengan X gitu. Nah, jadi ini bisa diganti dengan R yang tadi. Nah, kemudian kita tahu bahwa R ini hanya sebagian yang berubah gitu. Jadi dari seluruh partikel itu hanya sebagian yang melakukan perpindahan. Misalnya seperti itu. Kemudian karena kita tahu bahwa ini ada sebagian, berarti perubahan gitu kan ya. Sementara kita lihat di sini untuk perubahan suntikan delta R ya. Nah, delta R itu tadi dinyatakan di sini seperti ini. Sigma K dari 1 sampai dengan N do R1 do K kali delta K. Nah, dari situ karena yang melakukan usahanya itu hanya sebagian dari jumlah partikel K, untuk mengetahui jumlah W total gitu ya dari keseluruhan partikel, dinyatakan seperti ini. Sigma K dari 1 sampai dengan N. N ini adalah jumlah koordinat umum tadi. Kemudian sigma 1 sampai dengan N ini adalah jumlah partikelnya. Kemudian Fi ini dari koordinat
kartesian tadi, jumlah ataupun indeks objeknya dari koordinat kartesian dikali do RI per do kita delta kita, dimana untuk gaya umum itu sendiri dinyatakan menjadi ini. Nah, seperti itu untuk gaya umumnya. Nah, gaya umumnya ini dinyatakan sebagai sigma 1 sampai dengan n f di vektor do RI per do kita. Maka untuk mengetahui keseluruhan usaha total ya, bisa didefinisikan juga sebagai ini total. Itu sigma k dari 1 sampai dengan n, kikanya itu sendiri dari gaya umum, dan tadi dikali delta k. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika di konservatif gitu ya, si gaya umum ini akan berubah gitu, pendefinisiannya, karena bisa dilihat di sini yang berubahnya itu adalah si FI gitu ya, gaya dari indeks koordinat kartesiannya. Nah, di sini bisa dituliskan sebagai negatif lambda PI gitu. Atau bisa ditulis juga seperti ini, yaitu negatif do PI per do RI gitu. Ini masih R vektor. Kemudian karena si FI-nya ini berubah, maka di rumus yang ini, yang jika yaitu gaya umum tadi juga berubah gitu ya. Nah, di sini ketika sigma I itu berarti yang di atasnya itu sampai dengan n besar itu jumlah partikelnya, kemudian FI-nya itu berubah jadi seperti ini, negatif do PI per do RI dikali dengan ini ya, ini karena ini sama bisa dicoret dan hasilnya seperti ini. Didefinisikan dalam sigma itu berarti sigma I untuk batas ini sampai dengan n besar kali do PI per do kita, seperti itu. Jadi itu merupakan gaya umum dalam sistem yang konservatif. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk gaya umum pada koordinat umum ya, yang tadi sudah dijelaskan dari mulai koordinat kartesiannya sampai menjadi persamaan di koordinat umum dan gaya pada sistem yang konservatif.
Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga ini tentang Lagrange. Nah, jadi untuk Lagrange ini digunakan untuk menentukan persamaan dinamika ya, atau persamaan gerak. Bisa dilihat di sini untuk yang tahapan pertama itu dapatkan ini hasilnya seperti ini. Nah, dari mana? Ini dimulai dari, kan di koordinat kartesian itu tadi ada R gitu ya, ada R vektor. Ini yang menunjukkan koordinat, di mana R vektor itu adalah fungsi dari X, Y, Z sampai dengan X sekian. Kemudian pada koordinat umum dinyatakan sebagai Q1 sampai dengan N. Nah, ketika Q1, Q2, dan Q3 ini sampai 2 ya, dicari DR-nya, maka seperti ini. Ini R-nya R vektor semua ya. Do R per do Q1 dikali D Q1 plus do R per do Q2 dikali D Q2 sampai dengan Qn, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya setelah didapat persamaan dinamika ataupun gerak seperti ini, karena pergerakan ini akan erat hubungannya dengan waktu. Misal saja ya perpindahan ya, dari satu titik ke titik lain itu kan memerlukan waktu gitu ya, selain arah dan juga jarak. Maka dari persamaan di atas kita tambahkan variabel waktu. Di ujung ini kita tambahkan dt. Nah, seperti itu. Kemudian karena ini bentuknya penjumlahan, maka bentuk yang di atas ini bisa kita rubah seperti di bawahnya yang ini, yaitu dalam bentuk sigma ya, ditulis dr sama dengan sigma kn itu dari 1 sampai n do r per do k plus do r per dt kali dt. Itu ketika ditambahkan variabel waktu ya. Nah, kemudian apabila partikelnya itu lebih daripada 1, di sini bisa dilihat, maka ditambahkan I ya. I itu sebagai ciri dari komponen koordinat kartesian tadi ya. Jadi jumlah partikelnya dapat dibedakan. Nah, jika jumlah partikelnya lebih dari 1 itu, maka untuknya sendiri tinggal ditambah I ya. Dari awal dr I, di sini do ri dan ri juga. Nah, kemudian setelah tadi itu kan ketika partikelnya itu lebih daripada 1 ya. Nah, selanjutnya setelah didapat bentuk seperti itu, kemudian ini kita turunkan terhadap waktu, sehingga untuk persamaannya diferensial di sini menjadi sigma k do ri do k kali do k per dt plus dri dt kali dt per dt. Nah, kemudian ketika diferensialkan ya,
tulisannya. Maka yang ini menjadi jika dot ya harusnya seperti itu. Kemudian bentuk dari persamaan di atas ini akan menjadi do ri dot ya, per do kika dot yang didiferensialkan dari sini, maka bentuknya didiferensialkan terhadap kika dot ya. Di sini jadi dot dan ini juga dot. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Do ri dot per do kika dot sama dengan sigma k do ri per do kika. Bentuknya menjadi seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke materi tentang prinsip D'Alembert ya. Dimana prinsip D'Alembert ini dirumuskan dengan ini. Jadi perubahan usaha ya, delta W sama dengan sigma I kali F I vektor dikurangi MI dikali RI double dot. Double dot ini diturunkan terhadap waktu 2 kali gitu ya. Kemudian dikali dengan delta RI sama dengan 0. Sementara untuk secara kutipannya sendiri, prinsip D'Alembert ini menyetimbangkan sistem ya dengan menambahkan gaya fiktif dari luar sistemnya. Nah, jadi menyeimbangkan sistem ya, dengan menambahkan gaya fiktif. Jadi kalau dilihat dari sini kan Fi ini gaya ya, dikurangi M RI. Nah, RI ini tadi kan didiferensialkan terhadap waktu 2 kali ya. Jadi berarti ini percepatan. Berarti M kali A. Nah, ini juga sama-sama gaya. Dengan menambahkan gaya fiktif ini, kemudian dikalikan dengan delta RI ini, maka R-nya akan setimbang. Setimbang itu diartikan sebagai 0. Sementara itu kita tahu bahwa delta RI yang telah diterangkan tadi sebelumnya ditulis dengan samaan seperti ini. Delta RI sama dengan sigma K do RI per do kika delta kika. Maka delta RI ini dirubah seperti menjadi ini, kemudian dikalikan, karena ini kan ada dalam kurung ya, dikalikan masing-masing Fi dikali delta RI, kemudian yang MI juga dikalikan MRI dikalikan juga dengan delta RI sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan, dipindahkan ya posisinya dari sigma-nya K ini untuk koordinat umum dan I ini untuk indeks partikelnya. Kemudian
dari bentuk ini merupakan gaya umum atau yang di atas sudah dijelaskan Kika ya. Nah, kemudian selanjutnya diselesaikan dulu bentuk MRI double dot kali do RI per do Kika. Nah, ini dimisalkan untuk menyelesaikan gunakan U aksen V plus U V aksen, sehingga didapatlah persamaan dari yang atas itu seperti ini, yaitu RI double dot kali do RI per do Kika plus RI dot, ini berarti turunan pertama ya, do RI dot per do Kika. Kembali ke persamaan yang sebelumnya, di mana do RI double dot do RI per do Kika itu diturunkan kembali terhadap waktu d per dt, sehingga di sini menjadi do RI kali do RI per do Kika plus do RI double dot do RI per do Kika plus do RI dot per do Kika. Kemudian setelah dapat, karena ini kedua harus berbeda jadi seperti ini, kemudian dimasukkan ke persamaan awal yang di Alembert itu. Nah, ini untuk bagian yang pertamanya tadi sudah diganti dengan gaya umum. Nah, ini kemudian ini untuk yang MI nya. Nah, ini untuk hasilnya itu dari sini, yang atas ini dimasukkan, diganti sehingga sama dengan 0. Kemudian ini selanjutnya dari bentuk yang ini do RI dot do RI per do Kika itu dirubah menjadi setengah D per do Kika kali RI dot kuadrat. Sementara bagian yang lain diganti menjadi yang RI dot do RI double dot per do Kika sama dengan setengah do Kika dot do RI dot kuadrat, sehingga dapat jadi coret ya yang duanya, karena ini bentuknya sama juga dengan yang atas, maka tinggal dimasukkan setengah do Kika dot kali RI dot kuadrat plus sigmanya ditulis lagi, dimasukkan yang satu lagi ini do setengah do per do Kika kali RI dot kuadrat. Selanjutnya dari persamaan tersebut bisa dilihat di sini juga sudah dilingkari ya. Dari kuadrat ini dirubah menjadi do I kuadrat. Yang ini juga sama, berarti ini di bawahnya ada dari gaya konservatif ya. Nah, bisa dilihat sebelumnya kan gaya umum itu yang konservatif ini
sigma I do VI per do K itu sama dengan sigma I VI. Sementara VI itu sendiri di sini sama dengan do V per do K dot. Maka di sini dirubah menjadi do V kuadrat do VI kuadrat. Sehingga yang ini menjadi dari apa? Delta W ya. Kekuatan usaha itu jadi sigma I sama dengan setengah MI ini, kemudian VI kuadrat sama dengan Eka. Nah, Eka ini energi kinetik karena setengah MV kuadrat itu sama dengan energi kinetik. Nah, kemudian ini dalam apa? Dalam Lagrange ini Eka ini ditulis dengan T. Nah, selanjutnya di sini ditulis kembali delta W sama dengan sigma K K delta K kurangi sigma K D per dt dikalikan waktu. Kemudian yang sudah diganti tadi karena setengah MV itu sama dengan energi kinetik sama dengan T ditulisnya, maka di sini langsung dot T per do K dot kurangi dot T per do K kali delta K sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari persamaan ini harus sama dengan 0 ya. Kemudian di sini bisa dilihat dipindah ruaskan. Setelah itu karena tadi do VI sama dengan do K itu sama dengan sigma I VI ya. Jadi turunan sebelumnya di sini diubah menjadi bentuk negatif yang dipindah ruaskan sama dengan 0 dikalikan dengan turunan waktu. Nah, kemudian dari sini nah ini yang satu dirubah jadi do V ya, do V per do K menjadi minus do V per do K. Maka di sini tinggal ditulis lagi D per dt do T per do K dot kurangi do V per do K dot kurangi do L per do K. Sehingga di sini pada akhirnya ditulis untuk persamaan Lagrange dalam sistem yang konservatif itu harus sama dengan 0, di mana D per dt dikalikan do L per do K dot kurangi do L per do K. Nah, untuk fungsi Lagrange sendiri L sama dengan T kurangi V atau energi kinetik kurangi energi potensial. Nah, untuk Lagrange ya. Nah, kemudian setelah penjelasan tadi, sekarang akan masuk ke pembahasan ataupun penerapan dari soal Lagrange. Jadi di sini untuk soalnya bisa dilihat ada dua buah bola ya, si M1 dan M2 dengan panjang batangnya itu konstan. Kemudian M1 sama dengan M2 di
kesekannya diabaikan. Nah, dari persamaan ini terus dicari fungsi Lagrange, persamaan Lagrange, dan juga solusi ketika sudut θ-nya sangat kecil. Nah, dari sini bisa diperhatikan dimana yang pertama di sini sudah ditulis dengan pensil warna merah ya. Sin θ itu sama dengan θ. Kemudian kosinus θ itu sama dengan 1. Kemudian dengan Pythagoras ya, a kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, namun di sini ada syaratnya, yaitu ketika kosinus θ itu sama dengan 1, kemudian θ-nya harus kurang dari ya, kecil dari L. Kemudian y-nya itu kurang dari panjang L, dan x-nya itu sama dengan panjang L. Lanjut. Nah, di sini untuk fungsi Lagrange sebagaimana tadi ditulis di atas itu sederhananya harus ada energi kinetik dan energi potensial ya. Maka langkah pertama itu mencari energi kinetik ya, atau work-nya itu. Nah, bisa dilihat untuk selanjutnya dilakukan pembahasan soal Lagrange. Ini sudah ada soal pembahasannya. Jadi bisa dilihat di sini ada dua buah bola ya, dua buah objek yang posisi ini objek 1, ini objek 2. Panjang ataupun penghubung batang itu sama dengan panjang L, kemudian sudut yang dibentuk dari M2 ke X itu sama dengan θ, dengan gaya gesek yang diabaikan, serta M1 itu sama dengan M2. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama di sini sin θ itu sama dengan θ. Kemudian kosinus θ itu sama dengan 1. Kemudian dari Pythagorasnya L kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian ada batas di sini untuk syarat ya, untuk saya kosinus θ itu sama dengan 1. Kemudian θ-nya itu harus lebih kecil daripada L, y-nya pun harus lebih kecil daripada L, dan x itu sama dengan L. Nah, di sini untuk yang pertama menentukan fungsi Lagrange ya. Jadi seperti dibahas di atas, harus ada energi kinetik dan potensial ya, tentunya dari persamaan yang dibuat. Nah, di sini untuk benda pertama ya, M1 di sini ketika x-nya sama dengan 0 berarti ini lebih dekat ke sumbu y. X-nya sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan L sin θ. Berarti posisi kunci di sini panjangnya ini gitu. Kemudian x dot sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan turunan dari yang pertama, yaitu turunan dari sin jadi cos L cos θ dot. Kemudian turunan yang tadi dikuadratkan dengan x dot kuadrat sama dengan 0, maka y dot kuadrat sama dengan L kuadrat cos kuadrat θ dikali θ dot kuadrat. Nah, setelah itu untuk M2 ya. Untuk M2 juga sama, hanya saja karena posisinya lebih dekat ke X, maka di sini yang dibuat 0 itu di Y ya. Y, Y dot, dan Y dot kuadrat sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di sini untuk turnannya. Yang pertama X sama dengan L cos θ. Kemudian X dotnya sama dengan L min sin ya, turunan dari cos θ kali θ dot. Kemudian
dikuadratkan x dot kuadrat sama dengan L kuadrat min L keluar L kuadrat sin kuadrat theta dari theta dot kuadrat. Nah, setelah itu kita mencari T ya, nilai T, karena untuk fungsi Lagrange itu kan L sama dengan T min V gitu. Nah, untuk T yang pertama itu karena rumusnya dari atasnya setengah M dikali RI dot kuadrat. Nah, maka di sini setengah M tetap, kemudian dari koordinat ya, ini koordinat yang diferensialkan diubah d per dt x di topi y plus y j topi kuadratkan. Kemudian dari koordinat ini kan tadi sudah ada ya, ketika x ini sama dengan 0 maka y nya itu sama dengan L sin theta. Kemudian tinggal masukkan ini i topi dan j topi, tetap dikuadratkan. Kemudian ini turunan keduanya yang ini, jadi L cosinus theta dan theta dot dikuadratkan semuanya sehingga sama jadi pesan yang ini ditambah setengah kali M kali L kuadrat cosinus kuadrat theta dot kuadrat. Nah, itu untuk T benda 1, ini kinetiknya. Kemudian untuk benda 2 karena juga sama, hanya saja yang dirubah itu di sini ya, yang tadi x nya sama 0, namun yang benda 2 itu berarti yang y nya sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya setengah M2 ya, ini M1 dan M2 karena sama. Terus yang terakhir di sini L kuadrat sin kuadrat theta dot kuadrat. Nah, setelah diketahui masing-masing dari nilai energi kinetiknya, maka dijumlahkan sehingga hasilnya seperti ini, setengah M, karena M1 dan M2 itu sama ya, itu cukup ditulis M, kemudian L kuadrat, sini dikeluarkan cosinus kuadrat theta plus sin kuadrat theta dikali theta dot kuadrat, sehingga karena cosinus kuadrat plus sin kuadrat theta itu sama dengan 1 ya, maka yang hasilnya seperti ini, setengah ml kuadrat theta dot kuadrat. Kemudian untuk mencari energi potensial ya, nah, di sini dari I1 ya, 1 mgh. Nah, ini untuk H itu sama dengan ketinggian ya, itu sama dengan L ya, yang tadi yaitu dari Y berarti posisi terhadap Y nya ataupun X nya juga. Nah, ini untuk benda pertama karena posisinya di atas ya, maka mempunyai nilai H yaitu L sama dengan V sama dengan M kali G kali L sin theta. Sementara untuk M2 karena posisinya di bawah ya, sejajar atau bisa disebutkan sejajar dengan nah ini di bawah beda, jadi ketinggiannya itu dianggap 0 gitu. Nah, itu tinggal dicari fungsi Lagrange-nya, tinggal dimasukkan L sama dengan T nya yang ini setengah M L kuadrat theta dot kuadrat dikurangi karena V nya cuma hanya ada 1, masukkan MGL sin theta, seperti itu. Kemudian untuk persamaan Lagrange ini yang kedua, tinggal dikalikan dengan turunan ya, dikalikan dengan turunan. Nah, bisa dilihat ini untuk yang pertama diturunkan terhadap theta dot ya.
diturunkan terhadap theta dot, hasilnya. Nah, yang persamaan ini diturunkan terhadap theta dot. Karena yang MGL sin theta ini tidak ada variabel theta dotnya, maka nilainya sama dengan 0. Alhasil yang ditulis cukup yang ML kuadrat theta dot. Seperti itu. Kemudian yang kedua diturunkan ini terhadap sin theta ya. Sehingga yang T-nya itu bernilai 0. Nah, setelah itu ini yang diturunkan kembali menjadi ML kuadrat theta double dot ya, diturunkan 2 kali, sehingga untuk hasil akhirnya di sini M L kuadrat theta dot ya, yang pertama yang T ini berarti dikurangi dari rumusnya, kemudian minus MGL cos theta itu dari yang L yang V berarti ya, V dari yang 1 sama dengan 0, dan ini jadi plus. Kemudian untuk akhirnya dipindah luaskan ya yang L ini, jadi theta dot plus G per L kosinus theta sama dengan 0. Nah, untuk pembahasan daripada soal Lagrange itu kurang lebih seperti itu. Masuk ke materi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini masih mengenai pembahasan soal. Nah, di sini sudah ada soal. Kalau dilihat di gambarnya ini bandul ya, dimana bandul ini diketahui dari gambar ini ya, sudut theta, kemudian di sini untuk gaya berat sesuai dengan arah sudut antara sudut ini kita bisa bilang tali ya, dan tegak lurus dengan pangkal daripada tali ini tergantung. Ini W cos theta. Kemudian yang tegak lurus dengan arah bandul ini disebut W sin theta gitu. Kemudian ini arah gaya berat ya. Ini W itu gaya berat ke apa? Kemudian panjang talinya sepanjang L. Sini titiknya 0. Nah, di sini diketahui tadi ya, massa benda, panjang tali, dan sudut. Maka kita akan mencari untuk yang pertama ini berdasarkan hukum Newton. Berdasarkan hukum Newton di sini kan ini untuk gayanya F P itu sama dengan min W sin theta. Nah, ini kenapa jadi min? Karena bandulnya itu melawan arah ya, melawan arah simpangan. Kemudian untuk kecepatan tangensial di sini bisa dilihat ya, sama dengan ds per dt sama dengan d. Sementara untuk ds-nya itu sendiri karena itu diganti menjadi L theta ya per dt. Kemudian ini diturunkan sehingga menjadi L theta dot. Nah, untuk kecepatan tangensial. Sementara untuk percepatan tangensialnya sendiri tinggal diturunkan lagi ya menjadi L theta double dot. Nah, kemudian menurut hukum Newton 2 kan di sini besar gaya yang masuk itu kan sebanding dengan perkalian antara massa dan kecepatannya. Nah, sementara untuk jadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini untuk sigma F
seperti yang di atas tadi ya, karena melawan arah simpangan ya, jadi nilainya minus pakai sin theta. Kemudian untuk M nya sendiri massa benda. Nah untuk A itu kan percepatan itu turunan ke 2 ya, jadi diambil dari sini bercepatan dengan si A, maka L theta dot. Nah kemudian untuk Y itu sendiri kan perkalian antara massa dikali gravitasi ya. Nah di sini karena M nya itu kita anggap sama, maka bisa dicoret, tinggal min G ya, sin theta sama dengan percepatan gitu, L kali theta double dot. Nah kemudian si L nya itu tinggal dipecahkan, maka menjadi minus G per L sin theta sama dengan theta dot. Nah, dengan sin ya, sin theta ini ya, itu tidak boleh sama dengan theta, artinya besar sudut ini di sini, ini tegak lurus ya, ini sin theta tidak boleh sama dengan ini, dengan theta yang ke atas gitu. Kemudian G per L itu sama dengan Y kuadrat, sehingga di sini bisa dituliskan jadi theta double dot plus G per L sin theta sama dengan 0. Karena G per R nya sama dengan Y kuadrat, maka jadilah theta dot kuadrat, theta double dot maksud saya, plus Y kuadrat kali theta sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari untuk persamaan ataupun fungsi Lagrange. Nah, di sini untuk T-nya sama dengan setengah M ya, karena tadi juga sebelumnya setengah M itu tetap sama. Kemudian ini V itu diambil dari koordinat, yaitu X dot kuadrat plus Y dot kuadrat, dengan X nya itu L sin theta ya, karena panjang tali sin itu berarti yang melawan ya, yang ini melawan, kemudian ini sama dengan Y, ini Y, ini X gitu. Nah ini sama dengan Y, kemudian ini sama dengan X. Nah seperti itu. Nah, maka di sini didapatlah L sin theta dan L cos theta. Nah, untuk X dot atau turunan pertama dari X itu didapat L theta dot, sini jadi cos dari theta. Kemudian untuk Y sendiri sebaliknya ya, jadi minus L, karena di sini minus sin harusnya dikedepankan, jadi minus L theta dot kali sin theta. Nah, sehingga untuk mencari T sendiri tinggal digantilah, karena sudah diketahui X dot dan Y dotnya, maka tinggal dimasukkan ke persamaan kemudian dikuadratkan, sehingga untuk hasilnya seperti ini, setengah M L kuadrat dipindahkan ini theta dot kuadrat, kemudian kosinus kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1, maka hasilnya tetap setengah M L kuadrat theta kuadrat. Nah hasilnya tetap ya sama seperti yang di atas tadi.
Kemudian kita cari V. Nah, untuk cari V nya kan MYY ya. Nah, ini MYY. Maka di sini untuk Q nya sendiri sesuai dengan tadi menjadi L cos theta. Didapatlah untuk nilai V nya minus MGL cosinus theta. Kemudian tinggal mencari fungsi Lagrange ya. Fungsi Lagrange tinggal, karena T sudah dapat ini, kemudian V-nya yang ini tinggal dimasukkan lah setengah ml kuadrat theta dot kuadrat minus MGL cosinus theta. Hasil akhirnya setengah ml kuadrat theta dot kuadrat plus MGL cosinus theta. Nah, selanjutnya mencari persamaan Lagrange. Nah, sebagaimana yang dilihat sebelumnya ya, untuk persamaan Lagrange-nya itu d per dt do t ya, berarti do t do l maksudnya do l, kemudian ditetapkan terhadap ika dot minus do l per do ika sama dengan 0. Tinggal dimasukkan. Nah, untuk yang pertama itu diturunkan di sini terhadap theta dot ya, do L per do theta dot sama dengan ya, karena tadi sempat mati juga. Nah, jadi untuk persamaan Lagrange-nya ini kan yang pertama itu diturunkan terhadap do ika dot, kemudian yang kedua itu diturunkan terhadap do ika. Ini tinggal masukkan saja. Ini untuk yang pertama. Ketika do L ya di sini diturunkan terhadap berarti ika dotnya itu do theta dot. Nah, sementara yang mempunyai variabel theta dot di sini hanyalah setengah ml kuadrat theta dot kuadrat. Maka yang MGL cosinus theta ini sama dengan 0. Maka nilainya menjadi 2/2 ml kuadrat theta dot, artinya sama dengan ml kuadrat theta dot. Nah, yang kedua diturunkan terhadap do theta ya, yang kedua ini di do ika itu sama dengan do theta di sini. Nah, yang kedua yang ini theta, berarti ini theta dot, yang ini theta. Maka di sini yang setengah ml kuadrat theta dot kuadrat sama dengan 0, maka nilainya minus MGL sin theta. Sehingga untuk persamaan Lagrange sendiri dari soal ini tinggal menulis ya d per dt ini untuk do L per do ika, kemudian dikurangi ini do L, ini d per dt do L do ika dot ya, ini hasilnya ml kuadrat theta dot, kemudian dikurangi do L per do ika yang hasilnya di sini minus MGL sin theta, dan ini tinggal dijumlahkan ya, jadi ml kuadrat d theta dot per dt ya, dipindahkan ini menjadi positif MGL sin theta. Nah, setelah itu karena di sini ada 2 juga, kemudian untuk M-nya sendiri tadi sama dengan, jadi bisa dicoret juga L ya. Kemudian di sini L-nya tinggal 1, di sini habis. L theta double dot ya diturunkan karena di sini d theta dot per dt sama dengan min G sin theta. Maka theta double dot sama dengan min G per L sin theta. Nah, sebelumnya juga tadi di atas yang hukum Newton ya,
itu integralnya itu diganti dengan W kuadrat, maka di sini juga sama dan hasilnya pun sama. Jadi theta dot kuadrat plus W kuadrat sin theta sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian untuk solusi ya, ini untuk ketika nilai si theta-nya ataupun sudut si bandulnya itu sangat kecil, maka untuk sin theta di sini tidak boleh sama dengan theta gitu. Sama seperti yang atas yang sebelumnya yang tadi dijelaskan. Maka di sini di persamaan yang ini ya dimasukkan untuk nilai theta-nya itu sendiri ketika kecil gitu, maka menjadi theta double dot plus W kuadrat theta sama dengan 0. Kemudian ini diturunkan ya, W kuadrat theta. Kemudian ini dibentuk lainnya ya, D kuadrat theta per dt kuadrat plus W kuadrat theta sama dengan 0. Nah, maka di sini W-nya pindah ke dalam sehingga untuk W-nya itu jadi W ya, jadi dari indeksnya itu sendiri tadi jadi positif dan negatif sama dengan seperti itu untuk solusi ketika nilai sudut dari bandul itu sangat kecil. Nah, untuk sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, jadi untuk selanjutnya materinya tentang bisa dibaca ya, beneran persamaan dinamika elektron ya. Nah, dimana di sini turunan persamaan dari persamaan Lagrange ini bisa dilihat. Nah, yang pertama kan itu sama dengan T min V, kemudian T-nya itu sendiri dari energi kinetik ya, setengah mv kuadrat kurangi V-nya itu energi potensial yaitu mgh. Nah, kemudian dari V kuadrat ini diturunkan menjadi Y kuadrat Y dot kuadrat ya, seperti itu. Kemudian nah untuk energi potensialnya di sini H-nya itu diturunkan menjadi X min PL ya, PL X dot koma X. Nah, seperti itu. Kemudian setelahnya diturunkan kembali ya, Y kuadrat itu menjadi QK dot kuadrat kurangi MG QK pangkat min P kali L, atau L itu sama dengan QK dot koma Q aksen ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada prinsip variasi dari persamaan Lagrange di atas ini. Nah, ada prinsip variasinya dimana dari yang ini ya, ini dengan integral T1 sampai T2 L dt sama dengan integral T1 sampai T2 L. Nah, yang ini dimasukkan QK dot koma QK kali dt seperti itu. Nah, untuk permisalannya di sini kemudian
jadi setelah tadi diturunkan, karena yang ini didiferensialkan kemudian dimasukkan batasnya itu sama dengan 0, maka yang dituliskannya sebagian yang ini dikalikan dengan ini dokika kali dt ya. Ini yang ini. Kemudian setelah itu hasil akhirnya didapat seperti ini, yaitu do L per dokika kurangnya D per dt kali do L per dokika dot sama dengan 0. Kemudian selanjutnya masuk ke materi tentang persamaan Hamilton. Seperti yang bisa dilihat bahwa untuk persamaan Hamiltonian ini di sini berawal dari persamaan Lagrange juga ya, diturunkan sehingga di sini untuk L-nya itu sama dengan L kali Kk dot, Kk seperti itu. Dengan Kk dot di sini adalah koordinat umum. Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi sebagaimana tadi disebut ya, untuk persamaan Hamilton seperti ini, yaitu L sama dengan L Kk dot, Kk dengan Kk dotnya itu koordinat umum, itu momentum umum. Nah, kemudian di sini bisa diintegralkan ya, dari persamaan di atas dengan batasnya T1 T2 karena L-nya itu sama dengan Kk dot, Kk. Nah, kemudian ini diturunkan terhadap waktu ya di sini dt, delta I ya sama dengan 0. Maka di sini untuk delta I integral T1 sama T2 delta L Kk dot, Kk, T kali dt. Nah, kemudian di sini untuk fungsi ya, fungsi Hamiltonian di sini didefinisikan dengan H sama dengan Kk dot kali PK, di mana PK itu momentum umum ya yang tadi, dikurangi L ya, seperti itu. Nah, kemudian apabila yang diketahui itu adalah H, maka sendiri itu adalah fungsi daripada Kk, kemudian Kk, PK, dan T ya. Kemudian untuk L itu fungsi dari Kk dot kali PK kurangi H ya, seperti itu. Kemudian dari persamaan tersebut diintegralkan ya, sini di batas T1 sampai T2 dengan tadi untuk yang pertama sini ini ya, sini delta Kk dot kali PK ditambah Kk dot delta PK dikurangi do H kurangi do Kk dot dibagi do Kk dot kali delta Kk plus
dou H per dou PK kali delta PK. Nah, seperti itu ya, kali dt. Kemudian setelahnya masukkan batasannya. Dilihat, nah di sini untuk d per dt PK kali delta QK itu sama dengan 0 ya, sehingga dapat persamaan seperti ini. Karena yang ini 0, maka yang tersisa adalah dou QK min dou H ya, yang tersisa adalah QK dot kurangi dou H per dou PK kali delta PK. Kemudian yang ini dikali dari delta QK ya, ini QK dot. Nah, sehingga untuk persamaan Hamiltonnya itu di sini QK dot kurangi delta H per dou PK ya sama dengan 0 yang ini. Kemudian menjadi dou QK sama dengan, ini dipindah luaskan saja, dou H per dou PK. Begitu pun dengan yang bagian ini. Jadi untuk yang ini sini kuningnya ini gitu, sehingga hasil akhirnya dou QK sama dengan dou QK dot sama dengan dou H per, maksud saya QK dot sama dengan dou H per dou PK. Kemudian untuk PK dot ini sama dengan minus ya, nilainya negatif dou H per dou QK. Nah, kemudian selanjutnya ini sebuah pengingat ya. Jadi kalau persamaan Lagrange itu L sama dengan T min V gitu ya. Dengan L-nya itu kan X, X dot gitu. Jadi yang diturunkan sekali yang tadi. Seperti yang sudah sebelumnya. Kemudian untuk persamaannya sendiri, ini untuk fungsi, ini untuk persamaan. Persamaan Lagrange itu d per dt atau diturunkan gitu ya, dou L terhadap dou QK dot dikurangi dou L diturunkan terhadap dou QK sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian untuk Hamilton, untuk fungsinya sendiri itu H sama dengan QK dot dikali PK dikurangi L gitu ya. Sementara untuk H ini sendiri itu dicari dari X, P gitu. Nah, kemudian untuk persamaannya seperti yang dijelaskan tadi ada dua ya untuk Hamiltonian. Itu untuk sama juga ya sebenarnya. Yang Lagrange juga begitu. Yang ini QK dot sama dengan dou H per dou PK. Kemudian untuk PK-nya itu sama dengan minus dou H per dou QK dot. Nah, seperti itu. Masuk ke contoh sekarang untuk persamaan Hamiltonian ini. Nah, di sini tugas ya, persamaan graf, dimana untuk fungsi Lagrange sendiri seperti ini ya, jadinya mx kuadrat ini karena bergerak ke arah sumbu x ya, dikurangi setengah kx kuadrat ini dari konstanta tugasnya. Nah, seperti itu.
kemudian untuk fungsi Hamiltoniannya yang dari sini gitu ya, ini tinggal menambahkan dari Lagrange, dimana di sini ditambah poin x dot dikali p dikurangi l, itu dari fungsi Lagrange sendiri. Nah, kemudian untuk pengerjaannya di sini bisa dilihat ya, seperti ini ya, mx dot kuadrat setengah m x dot kuadrat plus setengah kx kuadrat, sehingga yang tersisa di sini ini habis, tinggal setengah m x dot kuadrat plus setengah kx kuadrat. Kemudian di sini berubah menjadi kuadrat per 2m, karena di sini kan p kuadrat sama dengan m, p itu kan sama dengan m, x kuadrat ya, m, x dot kuadrat. Nah, kemudian di sini didapat p kuadrat per 2m itu sama dengan m x dot kuadrat sama dengan yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk persamaan Hamiltoniannya, oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi persamaan kurung kosong. Nah, jadi sebagaimana bisa dilihat ya di sini untuk kurung kosong sendiri, ini kita ibaratkan mempunyai sebuah fungsi ya, mana fungsi ini misalnya fungsi u dan juga fungsi v. Nah, masing-masing fungsi ini bergantung pada suatu variabel gitu ya. Di sini variabel q misalnya. Ini q-nya itu q1, q2, q3 sampai q ke n gitu ya. Dan juga variabel p gitu. Baik p1, 2, 3 sampai dengan pn. Nah, begitupun dengan fungsi v ini sama bergantung kepada variabel q dan juga variabel p. Nah, kemudian dari persamaan u dan v ini bisa dibuat persamaan itu seperti ini di atas ini, dimana dapat ditulis kurung siku ya di sini u, v itu kurung siku akan tambahkan untuk variabel q dan variabel p sama dengan di sini sigma untuk k-nya itu sampai dengan n gitu ya, karena ini banyak tadi. Kemudian dikali di sini untuk diferensialnya do u per do k kali do v per do pk dikurangi do u per do pk dikali do v per do k. Seperti itu. Ini untuk kasus jika partikelnya banyak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika partikelnya itu sedikit? Nah, maka solusinya bisa dilihat untuk bentuk umumnya menjadi bentuk negatif. Solusi lain di sini menambahkan nilai L gitu ya. Nah, kemudian karena di sini U yang bergantung pada variabel Q dan P, dan jika H sama gitu ya, maka sifatnya sama seperti V tadi, bisa digabungkan O dengan H-nya itu. Nah, selanjutnya dari hubungan itu bisa ditentukan ya di sini
siku U, H. Jadi untuk persamaannya, persamaan dinamika perkuasaannya di sini bisa dilihat dq per dt sama dengan Q sama dengan buka kurung siku Q, H tutup kurung siku sama dengan Q dot. Begitu pun dengan yang P. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, dimana contoh soal ini telah dikerjakan sebelumnya dan telah mendapat solusi untuk Lagrange, yang kemudian dari solusi Lagrange itu akan didapatkan solusi dari persamaan Hamilton dan juga persamaan Poisson. Nah, di sini bisa dilihat solusi Lagrange ini kan fungsinya L itu setengah ml kuadrat theta kuadrat min mgl sin theta. Nah, kemudian di sini untuk persamaan dari Hamilton dapat solusi hanya itu setengah P theta kuadrat per ml kuadrat plus mgl sin theta. Karena di sini ketika dimasukkan L ya, ini nilai daripada Lagrange. Nah, ini dimasukkan untuk theta dot P theta. Hasil yang didapatnya adalah seperti ini, setengah ml kuadrat. Kemudian ketika diturunkan dengan P theta dot, maka hasilnya sama dengan ml kuadrat theta. Dan ketika P theta kuadrat sama dengan ml kuadrat L pangkat 4 theta dot kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian ketika dimasukkan ya di sini untuk P theta dot dengan nilai mgl sin theta-nya itu, maka yang didapat minus mgl sin theta. Setelah itu dimasukkan ke persamaan yang ini, theta dot sama dengan P theta dot, ini theta double dot, kurangi dibagi ml kuadrat. Nah, P theta dotnya itu sendiri tadi min mgl cos theta dibagi ml kuadrat, sehingga hasil akhirnya adalah ini. Nah, kemudian dari sini bisa diketahui bahwa ketika nilai theta-nya itu lebih besar gitu ya, maka untuk persamaan Hamilton solusinya itu minus setengah G per L T kuadrat plus C1 kali T plus C2. Bagaimana dengan kurung Poisson? Nah, kurung Poisson di sini sama juga dengan tadi, hanya saja dari persamaan Lagrange itu dibuat menjadi dua, yaitu ada Q dot dan juga Q, dengan masing-masing menggunakan Q, H dan juga P, H. Itu ya. Nah, kemudian di sini H-nya itu dari persamaan Hamilton tadi ya, setengah P theta kuadrat per ml kuadrat plus mgl sin theta. Kemudian diturunkan terhadap theta, H gitu. Maka yang didapatnya itu P theta per ml kuadrat. Kemudian ini ya, dalam kurung siku ini theta, H dikalikan lagi dengan H, maka hasilnya seperti ini hasilnya. Yaitu 1 per ml kuadrat, mgl kosinus theta. Dimana karena itu didapat hasil dikalikan lagi dengan H ya. Di sini dapat hasilnya minus G per L kosinus theta. Nah, karena di sini kosinus theta-nya itu mendekati 1 ya, sama dengan 1. Kemudian sinus theta-nya itu mendekati theta. Nah, ketika dikalikan lagi dengan H gitu ya. Jadi dalam kurung siku theta, H, H lagi, tutup kurung siku, H lagi, tutup kurung siku. Itu sama dengan ini dalam kurung siku
min G per L, H. Sehingga pada diturunkan menjadi 0. Maka dari persamaan solusi kurung Poisson ini didapat ketika theta itu bernilai besar gitu ya, maka theta kali 0 plus T kali P theta per ml kuadrat plus sepertiga T pangkat 2 dikali minus G per L plus 0. Atau dirubah posisinya, hasilnya menjadi minus setengah kali G per L T kali T kuadrat plus P theta per ml kuadrat dikali T kuadrat plus theta. Mungkin untuk penjelasan mengenai mekanika lanjut ini, materi dari awal sampai dengan akhir, cukup sekian dari saya. Mohon maaf karena terlalu banyak kekurangan baik dari segi pemahaman maupun penyampaian kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.